Majapahit adalah sebuah kerajaan yang besar, tangguh, mandiri, dan terkenal seantero Nusantara bahkan ke mancanegara, khususnya daratan China. Kisah Majapahit dari generasi ke generasi, diawali dengan kisah pendirian Majapahit oleh Raden Wijaya, dengan menaklukkan kerajaan Kadiri yang kala itu dipimpin Jaya Katuang. Kemudian tahta berikutnya diteruskan putranya, Jaya Nagara yang penuh gejolak karena Jaya Nagara berdarah Melayu. Kemudian dilanjutkan adik tirinya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi, yang membawa perubahan besar kerajaan Majapahit dengan ekspansi wilayah ke seluruh Nusantara, bersama Patih Gajah Mada. Kemudian dilanjutkan putranya, Hayam Wuruk yang berhasil membawa Majapahit di puncak kejayaannya, dengan ekspansi besar-besaran dan menaklukkan kerajaan-kerajaan Nusantara bahkan pasukan Mongol dari dinasti Yuan dari daratan China. Kebesaran Majapahit kala itu, tidak bisa lepas dari sumbangsih Gajah Mada yang berhasil membawa Majapahit menjadi kerajaan besar, hingga mencapai puncak kejayaannya yaitu menyatukan Nusantara dengan Supah Palapanya. Lantas apa sumbangsih Gajah Mada? Siapa sebenarnya Gajah Mada, dan prestasi-prestasi apa saja yang ditorehkan? Saksikan video ini sampai selesai agar menambah wawasan sejarah dan kebangsaan kita. Dan buat yang belum menyaksikan video terkait kerajaan Majapahit, bisa menyaksikan video sebelumnya di link deskripsi. Dan buat yang belum subscribe tidak ada salahnya Anda subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berdasarkan kepercayaan kala itu, nama Gajah Mada sendiri memiliki arti yang mengacu dari gabungan dua kata yaitu gajah dan mada. Gajah mengacu pada hewan besar yang disegani hewan lainnya yang dalam kepercayaan orang zaman dulu sebagai wahana atau hewan tunggangan para dewa. Sedangkan mada memiliki arti mabuk, bisa dibayangkan jika seekor gajah sedang mabuk, ia akan berjalan dengan tanpa rasa takut, berani mati, apapun rintangannya. Dalam lontar babat Gajah Mada, Gajah Mada merupakan putra dari pasangan Empu Cura Darmayogi dan Patni Nurirati. Yang keduanya adalah seorang pendeta Hindu di Majapahit, yang tidak menampakkan hubungan mereka karena seorang pendeta tidak boleh menikah. Meskipun demikian, mereka melakukan hubungan fisik hingga terlahirlah Gajah Mada. Gajah Mada sendiri dilahirkan pada tahun 1299 pada saat era Majapahit dipimpin oleh Raden Wijaya. Sejak lahir, Gajah Mada tidak dirawat orang tuanya tapi dirawat oleh Patih Majapahit kala itu, Wilatikta. Setelah beranjak dewasa, Gajah Mada sempat menjadi prajurit Majapahit karena kemampuan bela dirinya kala itu yang diakui teman-teman seumurannya. Saat itu di era kepemimpinan Raja Jaya Nagara, Gajah Mada pernah menikah dengan Nilu Ayu Sekarini dan dikaruniai putra bernama Arya Bebet. Kisah ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti Arya Bebet, yang berupa lempengan tembaga di halaman Candi Arya Bebet di Desa Bubunan Singaraja, Bali. Perjalanan karir Gajah Mada di Majapahit diawalinya sebagai prajurit biasa pada tahun 1313. Namun karir Gajah Mada semakin menaik karena hingga diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi atau orang kedua setelah raja dan berhasil membawa Majapahit di puncak kejayaannya. Gajah Mada berkarir di Majapahit selama 3 masa yaitu Jaya Nagara tahun 1309 sampai tahun 1328, Tribhuwana Tunggadewi tahun 1329 sampai tahun 1350, dan Hayam Wuruk tahun 1351 sampai tahun 1389. Singkat cerita, pada tahun 1319, Gajah Mada diberi amanah Raja Jaya Nagara untuk memimpin prajurit Bayangkara, yang bertugas mengawal raja dan keluarganya mengungsi ke desa Badandar yang kala itu dalam keadaan genting, yaitu istana dan ibu kota dikuasai pemberontak di mana dalam kitab Pararaton kejadian tersebut disebut pemberontakan Rakuti. Namun, pemberontakan itu tidak berlangsung lama, karena Gajah Mada segera kembali ke ibu kota, dan menumpas bersih pemberontak tersebut. Keberhasilan Gajah Mada dalam menumpas pemberontak Rakuti tersebut, mendapat apresiasi yang baik dari istana, dan Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan mendampingi Tribhuwana Tunggadewi, yang kala itu masih menjabat sebagai bupati. Kemudian pada tahun 1329, di era Majapahit yang dipimpin Tribhuwana Tunggadewi,
Gajah Mada menjabat Pati Kediri, menggantikan Empu Kewes, yang kala itu sakit-sakitan dan sudah tua. Karena keberhasilannya, Gajah Mada sebagai Pati Kediri dan Kahuripan membawa keadaan aman dan kondusif, maka pada tahun 1336, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi, menggantikan Arya Tadah yang kala itu sudah tua. Dan pada saat itu pula Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, berjanji tidak akan makan enak sebelum menaklukkan kerajaan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara dalam waktu 21 tahun, dari tahun 1336 sampai 1357. 14 tahun pada era kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi, dan 7 tahun di era kepemimpinan Hayam Wuruk. Dan pada era Hayam Wuruk inilah Gajah Mada berhasil membawa Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kejayaan tersebut dikarenakan telah bersatunya pulau-pulau Nusantara di bawah Majapahit. Berikut ini adalah contoh kerajaan-kerajaan yang pernah ditaklukkan Majapahit oleh Gajah Mada. Yang pertama adalah Kerajaan Melayu, yang terletak di Pulau Sumatera pada tahun 1339. Penaklukan Kerajaan Melayu ini dilakukan dengan mengirim pasukan besar-besaran yang dilakukan oleh utusan Majapahit, Aditya Warman. Kemudian diangkatlah Aditya Warman menjadi Raja Bawahan Majapahit. Dan sempat mengalami perubahan nama menjadi Kerajaan Kukang. Aditya Warman memimpin Kerajaan Melayu sampai tahun 1375. Meskipun akhirnya Kerajaan Melayu sempat diberangus Majapahit karena kedekatannya dengan Kerajaan Ming dari daratan China. Yang kedua adalah Kerajaan Aru. Gajah Mada menaklukkan Kerajaan Aru atau dengan nama lain Kerajaan Karo, yang berada di Pulau Sumatera, yang sekarang terletak di Pulau Sumatera Utara, pada tahun 1339. Kerajaan Aru merupakan kerajaan yang kuat, penguasa terbesar di Sumatera yang memiliki kekuasaan yang luas, dan memiliki pelabuhan yang ramai dan dikunjungi kapal-kapal asing, karena berada di Selat Malaka. Bahkan dikisahkan dalam kitab berbahasa Melayu Arab, Sulalatus Salatim, Kerajaan Aru setara dengan Kerajaan Malaka dan Samudra Pasai. Bedanya adalah, Kerajaan Aru merupakan wadahnya perompak, para rakyat dan pejabatnya pergi melaut untuk merompak dan membagi jarahannya dengan raja. Yang ketiga adalah Kerajaan Darmasraya pada tahun 1339. Kerajaan Darmasraya atau biasa disebut Kerajaan Melayu, adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Pulau Sumatera, tepatnya sekitar Sumatera Barat. Kala itu Raja Hayam Wuruk bersama Gajah Mada memerintahkan Aditya Warman untuk memimpin ekspedisi angkatan laut untuk menaklukkan Darmasraya. Setelah kemenangan ini, Aditya Warman menjadi Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit. Yang keempat adalah Kerajaan Buleleng di Bali pada tahun 1343, di era kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi. Kerajaan Buleleng adalah kerajaan di Bali Utara yang beribu kota di Singaraja. Pada saat itulah, semua kerajaan di Bali menjadi kerajaan bawahan Majapahit dan tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kelima adalah Kerajaan Samudra Pasai di Pulau Sumatera. Penaklukan Kerajaan Samudra Pasai ini terjadi pada tahun 1360 di era kepemimpinan Hayam Wuruk. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang sangat kuat di Pulau Sumatera kala itu yang bercorak Islam. Kerajaan Majapahit memerintahkan Gajah Mada untuk menyerang Kerajaan Samudra Pasai namun gagal karena kuatnya pertahanan Kerajaan Samudra Pasai kala itu. Kemudian Gajah Mada membangun strategi dan kekuatan baru untuk menyerang dari dua arah yaitu dari darat dan laut. Akhirnya Majapahit berhasil menaklukkan Samudra Pasai, dan memaksa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir untuk mengungsi ke daerah yang bernama Menduga. Yang keenam adalah Kerajaan Sriwijaya, yang terletak di Pulau Sumatera pada tahun 1377. Penaklukan Kerajaan Sriwijaya tersebut terjadi di era kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Serangan Majapahit pada Kerajaan Sriwijaya ini dilakukan oleh armada angkatan laut yang dipimpin oleh Aditya Warman, seorang yang berdarah Melayu atas komando Patih Gajah Mada. Kekalahan ini mengakhiri riwayat Kerajaan Sriwijaya yang pernah berjaya di Nusantara kala itu. Kekalahan Kerajaan Sriwijaya kala itu disebabkan sebelumnya serangan Majapahit datang, Kerajaan Sriwijaya diserang secara beruntun oleh kerajaan-kerajaan lain. Yang ketujuh adalah Kerajaan Palembang. Penaklukan Kerajaan Palembang terjadi pada tahun 1377 di bawah pimpinan Arya Damar.
Arya Damar tidak memimpin pertempuran sendirian tapi dibantu oleh pangeran dari kerajaan Sumatera Barat, Demang Lebar Daun. Dalam pertempuran tersebut pertempuran dimenangkan oleh Majapahit. Majapahit menempatkan pejabat kerajaan Melayu untuk memimpin kerajaan Palembang. Tidak hanya penaklukkan kerajaan dalam negeri, Gajah Mada dan Majapahit pun pernah memukul mundur pasukan Mongol atau pasukan dinasti Yuan yang dipimpin Kaisar Kubilai Khan, pada saat kepemimpinan Raja Hayam Wuruk bersama Patih Gajah Mada. Meskipun sebelumnya pernah terusir keberadaannya di tanah Jawa pada saat Majapahit dipimpin oleh Raden Wijaya. Kala itu Gajah Mada masih belum menjadi prajurit Majapahit. Penaklukan pasukan Majapahit tersebut terjadi karena kerajaan Dharmasraya yang merupakan kerajaan bawahan Majapahit yang berada di Pulau Sumatera ingin bergabung dengan dinasti Yuan. Hal tersebut tidak bisa ditolerir oleh Gajah Mada dan Majapahit. Gajah Mada pun mengirim pasukan besar-besaran dengan menyerang dari darat dan laut pasukan Dharmasraya dan pasukan Mongol, hingga Majapahit menang telak. Akhirnya Pulau Sumatera bersih dari pasukan Mongol. Namun, sepak prestasi yang luar biasa tersebut Gajah Mada tercoreng karena ambisinya sendiri. Yaitu dengan terjadinya tragedi Perang Bubat yang merupakan peperangan antara Majapahit dan Kerajaan Sunda Galuh. Karena Perang Bubat ini menjatuhkan nama baik dan kehormatan Kerajaan Majapahit kala itu. Kisah Perang Bubat ini bisa disaksikan di video sebelumnya yang berjudul Hayam Wuruk. Dampak pasca Perang Bubat ini hubungan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda menjadi renggang. Gajah Mada pun menjadi sorotan Majapahit karena gagal secara diplomatis dan politis. Gajah Mada yang tertekan oleh Majapahit akhirnya mengundurkan diri sebagai orang kedua di Majapahit. Dalam pengunduran diri tersebut, Gajah Mada mengasingkan diri ke Madakaripuro, atau sekarang, sekitar air terjun Madakaripuro yang terletak di Probolinggo, Jawa Timur. Di Madakaripuro itulah, Gajah Mada bertapa brata, hingga meninggal dunia, yaitu pada tahun 1364. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share.